maksudnya aku mau lihat monitor kayak disuruh lihat apa nih, lihat aku nggak mau. Habis itu sebenarnya saya nggak ada ekspektasi karena saya kalau dari dulu memang berkarya untuk berkarya saja, sama seperti tato saya berkarya untuk berkarya. Jadi saya melakukan apa yang menurut saya pada waktu itu pantas untuk karakter saya sendiri, dan melihatnya sekarang saya seperti lihat orang lain. Jadi jujur saya nggak ada ekspektasi, saya cuma kayak oh wow ternyata saya capable of this, I'm capable of this, and that ya merasa bangga sih dan ingin terus belajar lagi. Butuh waktu berapa lama sih untuk mendalami peran ini? Pas itu aku readingnya 1,5 bulan atau 2 bulan. Ada karakter yang kebawa sih dari unik ke kehidupan Iya, pribadi aku Ana? sekarang suka jongkok banget. Aku dari kemarin syuting di mana-mana tuh jongkok, kayak nunggu take itu jongkok, padahal ada kursi. Suka banget gitu deh. Kalau dari Winda, pribadinya, Ya dulu apa dulu? Oke, lu dulu. Ini kan film panjang pertama kamu kalau saya tidak salah. Benar. Bagaimana akhirnya mendapat apresiasi yang sangat luar biasa di FFP kemarin, diapresiasi sama Jokowi, kemudian dari luar negeri juga, seperti apa Rolin dapat capaian kamu? Alhamdulillah, ini film pertama saya ever yang pernah saya syuting. Saya belum pernah syuting film sebelum ini. Sebenarnya nggak nyangka, karena seperti saya bilang, saya tadi syuting memang berkarya untuk berkarya aja, acting untuk acting aja. Lalu kalau misalnya mendapat penghargaan seperti ini, saya merasa oke, ini sebuah milestone di kehidupan saya yang bukan membuat saya puas, tapi membuat saya ingin terus belajar lagi. Alhamdulillah kemarin saya mendapat Piala Citra. Lalu ada Snow Leopard Best Actress di Los Angeles, itu juga alhamdulillah banget. Jadi itu tuh festival seleksi untuk Oscars, dan dia memberikan saya Best Actress, alhamdulillah. Dan saya rasa justru dengan semua penghargaan ini saya merasa bahagia untuk film ini, karena berarti banyak orang yang menonton dan mendengar suara kita. berarti ada 2 kategori di calon nominasi Oscar untuk Yuni. Oh enggak. Jadi sebelum buat masuk Oscars, film-film dari Asia tuh harus diputar di sebuah festival di Los Angeles dulu, namanya Asian World Film Festival. Nah mereka itu ada ngasih award Best Actress ke saya. Nah jadi sebelum mendapatkan nominasi di Oscar, semua film Asia harus lewat situ dulu. Berarti kamu sendiri udah dapat award di situ? Iya. Apa tadi kalau boleh diulangi lagi? Asian World Film Festival, Snow Leopard for Best Actress. Ini lolos untuk masuk ke Oscar nanti. Ya semoga mendapat nominasi. Keren. Dari musikal teater Mas Garin lalu main ke film layar lebar bersama anak, gimana sih, apa yang mungkin kamu persiapkan? Mungkin itu kan bisa dibilang tantangan untuk bisa ikhlas gitu ya sebagai aktris, gimana? Saya syuting ini jauh sebelum saya syuting Siti Nurbaya, karena Siti Nurbaya itu Maret 2021, sementara Yuni itu syutingnya Januari 2020. Memang tayangnya lama, jadi memang itu film pertama saya. Tentu media teater dan film sangat berbeda. Saya memang awalnya dari teater, musical teater, lalu loncat ke film itu ada, apalagi berbayar, itu ada suatu tekanan sendiri di mana saya harus terus bersikap profesional, dan mungkin karena berbayar saya juga ngerasa aduh pressure banget ya, gue harus memuaskan, ini gue harus sesuai ekspektasi mereka gitu. Dan itu memang pas syuting ini kesehatan mental saya lumayan terguncang kadang-kadang gitu. Tapi fun fact, saya pas syuting ini saya dengerin lagunya Kunto Aji, judulnya Rehat, karena orang-orang bilang dia itu tuh di ending lagunya ada suatu frekuensi yang untuk menenangkan orang-orang gitu. Jadi saya dengerin itu gitu. Oke, itu tadi guncangannya kenapa? Film pertama kamu, kemudian kamu harus beradegan yang mohon maaf dewasa di sini. Itu ada pertimbangan sendiri ke kamu untuk menerima tawaran itu? Dan mohon maaf, seperti apa proses syutingnya pada saat itu, keseruannya? Saya casting pas umur 17 tahun, actingnya syutingnya pas saya umur 18 tahun, jadi sudah legal ya. Pertimbangannya lebih dari manajemen saya dan orang tua saya, karena kalau saya sendiri sebenarnya saya lumayan berani untuk menyuarakan apapun yang perlu disuarakan, isu-isu yang penting yang mungkin bilang tabu, karena kalau misalnya bukan saya siapa lagi. Dan itu adegan tersebut merupakan suatu suara penting dari film ini. Jadi alhamdulillah manajemen saya dan orang tua saya melihat itu bukan hanya adegan yang seperti itu, tapi adegan yang memiliki makna di baliknya. Kalau misalnya saya memainkan adegan seperti itu tapi maknanya tidak sebagus yang di film ini, atau tidak bermakna atau tidak substantif, saya tidak akan memilihnya. Jadi saya itu tuh adegan tuh bukan adegan bukan adegan yang inviting, bukan adegan yang seksi, tapi itu sebuah adegan di mana karakter saya melakukan pelepasan, pembebasan dari tuntutan pernikahan paksa gitu. Perjodohan, sorry. Jadi itu
tidak ada, maksudnya konotasi seksual yang mesum-mesum gitu tuh menurut saya tidak ada, karena itu sangat bermakna adegan. Berapa kali tag itu? Canggungan atau tag berapa kali gitu? Iya, tag berapa kali? Untuk proses syutingnya itu nyaman banget karena yang ada di ruangan itu cuma saya, Kevin Adilova, teman lain saya, director Camilla Nini, dan DOP Pak Theo. Dan itu tag kita cuma sekali deh kayaknya, karena langsung kayak Mbak Dini langsung kayak oke, bagus gitu, oke. Alhamdulillah gitu deh. Dengan Kevinnya sendiri gimana? Oh, saya sama Kevin memang sudah berteman baik sejak 2017, jadi memang ada ruang kenyamanan antara kita berdua, dan dia juga tahu maksudnya aku juga baru berumur 18, I was just legal baru sebulan umur 18, jadi dia tuh ngasih tahu saya oh gini kayak cara nyamannya, lalu gitu-gitu, karena saya nggak ngerti kan gituan sebenarnya. Itu sih. Karena sendiri pernah mengalami hal-hal kesulitan seperti ini nggak sih? Pasti, karena walaupun ya mau dimanapun kita tinggal, tapi saya rasa semua orang pernah merasa nggak didengar ya, mau dari orang tua sendiri nggak didengar atau dari teman-teman dari sekolah gitu. Dan saya sering banget sih, maksudnya for example dulu saya SMA kelas 3, saya menyutradari musikal saya sendiri di sekolah, tapi yang taking credits for my work itu guru saya. Jadi kayak saya dibully sama guru gitu, terus nggak ada, terus guru-gurunya sama sekali tidak mendengar suara saya, hanya murid-murid doang yang mendengarkan suara saya. Hal seperti itu gitu, suara tidak terdengar. Lalu sebagai perempuan gitu, yang perempuan, dan saya juga, menurut saya tidak memasuki standar kecantikan template yang ada di Indonesia, yaitu orang-orang lebih suka westernized beauty standards kan di sini. Sementara saya kulitnya tan, sama matang lebih gelap, lalu rambut saya juga keriting. Itu juga ada hal-hal tersendiri yang membuat hidup saya lumayan ya naik turun gitu, dan saya merasa tidak didengar karena physical appearance saya gitu. Banyak banget, dan aku yakin semua orang di sini pasti pernah merasa tidak terdengar. Ada rasa berat nggak sih kala itu? Secara kamu pribadi ini kan sebagai debut kamu sebagai seorang aktris, maknanya film ini buat apa? Buat kamu apa? Dan sudah diapresiasi di berbagai negara. Lalu temanya cukup berat ya untuk anak muda seusia kamu. Maknanya buat seorang Aravinda apa? Alhamdulillah saya mendapat kesempatan bermain film ini. Saya lihat itu sebagai suatu media tambahan untuk bersuara, karena memang dari SMP SMA saya sudah berorganisasi. Saya ikut namanya Model United Nations, itu kayak simulasi konferensi PBB. Saya juga ketua OSIS di sekolah, jadi saya lumayan familiar dengan isu feminisme, kesetaraan gender, dan human rights, hak asasi manusia, dan inclusivity gitu. Dan saya mungkin baru tahunya dikit karena saya baru umur 17-18 waktu itu. Tapi yang pasti saya tahu, saya bertemu sekali banyak orang-orang seperti ini, karena saya suka, kadang-kadang tuh dulu saya suka main-main ke desa, contohnya desa Argalindya di Majalengka gitu. Dan saya tuh melihat banyak sekali perempuan seperti ini, perempuan umur 21 tahun yang anaknya udah umur 4 tahun gitu, berarti mereka punya anak umur 16. Dan itu memang meresahkan buat saya dari dulu, makanya dengan pengetahuan terbatas yang saya punya, tapi membaca skenario yang terasa sangat penting dan memang sangat penting, saya merasa itu media. Jadi kesempatan kamu untuk speak up, Iya, menyampaikan apa keresahan kamu ya? Jadi sebagai media tambahan, karena saya kan memang punya platform aktivisme di Instagram gitu, dan ini film saya rasa itu bisa dikonsumsi sama semua orang, jadi ini sebuah media tambahan yang sangat besar gitu, syukur banget.